jadi untuk yang pertama kita buat tabelnya dulu ya. Kita buat tabelnya dulu. Oke, jadi di sini adalah kita kasih nama rendang. Di sini ayam geprek. Ini proses pembuatan. Ini proses pengemasan. Di sini adalah keuntungan atau profit per porsinya. Kemudian di sini adalah total waktu kerja. Jadi dalam pembuatannya untuk rendang daging butuh waktu 4 menit, kemudian untuk ayam geprek butuh waktu 3 menit. Sedangkan dalam pengemasannya untuk rendang daging butuh waktu 3 menit dan untuk ayam geprek butuh waktu 1 menit. Kemudian total waktu kerja untuk pembuatannya adalah sekitar 240 menit per hari. Dan untuk pengemasan total waktu kerjanya adalah 120 menit per hari. Sedangkan profit untuk rendang daging per porsinya adalah Rp700 dan profit untuk ayam geprek per porsinya adalah Rp500. Sekarang kita tentukan variabelnya. Untuk rendang daging adalah X1 dan untuk ayam geprek adalah X2. Sekarang kita tentukan fungsi tujuannya. Fungsi tujuan ini adalah kasus maksimasi dalam hal memaksimalkan profit. Jadi Z di sini adalah profit. Z sama dengan harga per porsinya kali rendang ditambah Rp500 kali berapa porsi ayam geprek atau X2. Kemudian kita tentukan fungsi kendalanya. Fungsi kendala yang pertama adalah dalam hal kendala pembuatan atau produksi, yaitu 4X1 ditambah 3X2 kurang dari sama dengan 240 menit. Jadi ini adalah kendala pembuatan yang dibatasi oleh waktu 240 menit. Jadi waktu kerja maksimalnya adalah 240 menit. Kemudian
Kendala yang kedua adalah dalam hal proses pengemasan, yaitu 3x1 ditambah x2 tidak boleh lebih dari sama dengan 120 atau kurang dari sama dengan 120 menit. Ini adalah kendala pengemasan. Kemudian fungsi kendala yang ketiga adalah X1 dan X2 harus lebih dari sama dengan 0. Ini adalah non-negative constraint. Kenapa harus lebih dari sama dengan 0? Karena ini berhubungan dengan jumlah. Jadi nggak mungkin kalau jumlah produk itu kan ada, kalau tidak ada itu namanya 0. Kemudian 1 porsi, 2 porsi, 3 porsi. Nah, nggak mungkin kan kalau jumlah itu kurang dari sama dengan 0, nggak mungkin kan min jumlah. Kamu beli rendang berapa minus 1 porsi kan nggak mungkin. Jadi oleh karenanya harusnya X1 dan X2 itu harus lebih dari sama dengan 0. Untuk penyelesaian dalam metode grafik, maka kita harus tahu titik-titik koordinatnya. Nah, caranya adalah yang pertama kita menggunakan metode substitusi. Jadi kita mulai dengan persamaan pertama. Persamaan pertama adalah kita jadikan pertidaksamaan ini menjadi suatu persamaan, yaitu 4x1 plus 3x2 sama dengan 240. Nah, jika x1 sama dengan 0, maka 4 dikali 0 ditambah 3x2 sama dengan 240. 4 dikali 0 tentunya adalah 0. Jadi tinggal kita tulis 3x2 sama dengan 240. Maka X2 nya adalah 240 dibagi 3. Ini pindah ke sini, 240 dibagi 3. Jadi X2 sama dengan 80. Jadi koordinatnya adalah koordinat X1, X2 sama dengan X1 nya 0, X2 nya 80. Nah, jika yang tadi X1 sama dengan 0, maka sekarang jika X2 sama dengan 0, maka 4 kali X1 ditambah 3 kali 0 sama dengan 240. 4x1 3 kali 0 sama dengan 0, jadi 4x1 sama dengan 240. X1 sama dengan 240 dibagi 4. X1 sama dengan 60. Jadi koordinat X1 X2 adalah 60,0. Nah, itu tadi adalah persamaan ke-1. Sekarang kita lanjut ke persamaan ke-2.
Ketidaksamaannya adalah 3x1 plus x2 kurang dari sama dengan 120. Diubah ke suatu persamaan menjadi 3x1 plus x2 sama dengan 120. Jika x1 sama dengan 0, maka 3 kali 0 ditambah x2 sama dengan 120. x2 sama dengan 120. Jadi koordinat x1 x2 adalah 0,120. Kemudian jika x2 sama dengan 0, maka 3 kali x1 ditambah x2 nya 0 sama dengan 120. 3 x1 sama dengan 120. x1 sama dengan 120 dibagi 3. x1 sama dengan 40. Jadi koordinat x1 x2 adalah 40,0. Sekarang kita buat grafiknya. Notasinya kita buat kelipatan 20, 40, 60, 80, 100, 120. Dua puluh, 40, 60, 80, 100, 120. Nah, sekarang kita cari dulu koordinatnya yang 0,120. Jadi x1 nya ini x1 ya, ini x1 ya, ini x2. 0,120 berarti x1 nya 0 di sini, x2 nya 120 berarti di sini. Kemudian x1 nya 40 sini dan x2 nya 0 berarti di sini. Kita tarik garis di antara dua titik koordinatnya tadi. Kemudian yang persamaan pertama tadi koordinatnya x1 x2 nya 0,80. Jadi x1 nya 0, x2 nya 80 berarti di sini. Kemudian koordinat x1 x2 nya 60,0. Jadi x1 nya 60, x2 nya 0 berarti di sini. Kita tarik garis. Nah, kemudian di antara fungsi-fungsi kendala tadi itu adalah kurang dari sama dengan. Berarti
Yang daerah yang masuk dalam persamaan tadi adalah di area kiri yang akan kita arsir. Jadi perpotongan di daerah sini. Nah, ini untuk fungsi kendala 1 dan 2. Kemudian fungsi kendala 3 adalah X1 dan X2 lebih dari sama dengan 0. Berarti kalau lebih dari sama dengan 0 berarti positif. Kita cari ke yang arah sana. Kalau ke bawah berarti negatif. Nanti area sini. Nah, jadi area ini adalah area maksimal. Dengan titik-titiknya ada 4, yaitu koordinat ini, dan ini. Kita namakan ini titik A, titik B, titik C, dan titik D. Sekarang kita tulis titik-titik koordinatnya, yaitu koordinat A adalah 0,0, koordinat B adalah 0,80, koordinat titik C kita cari nanti ya, karena ini kita tidak tahu ini di sebelah mana, titik-titiknya jatuh di mana koordinatnya, karena ini perlu kita detailkan lagi. Memang jatuhnya di sini, tapi kita tidak tahu ini jatuh di angka berapa, karena kita pakai skala 20. Kemudian titik D adalah 40,0. Nah, sekarang kita cari yang titik C. Bagaimana mencari titik C ini? Kita cari dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Kita cari dengan metode eliminasi terlebih dahulu. Jadi persamaannya tadi adalah ini ya. Jadi persamaannya adalah ini 4x1 plus 3x2, 4x1 plus 3x2 sama dengan 240. Kemudian persamaan kedua adalah ini 3x1 plus x2 sama dengan 120. Nah, ini harus kita samakan dulu salah satu dari angka ini agar bisa dieliminasi. Jadi kita buat yang ini saja, kita jadikan 12, kita kalikan ini, kita kalikan 3, ini kita kalikan 4. Jadi 4 kali 3 adalah 12 x1 plus 3 kali 3 9x2 sama dengan 240 kali 3 adalah 720. Kemudian 3 kali 4, 3 kali 4 ya, 12x1 plus 4x2 sama dengan 120 kali 4, 480. Nah, ini kita kurangi. 12 kurangi 12, 0, habis. 9 dikurangi 4, 5, x2 sama dengan 720 dikurangi 480 adalah 240. Jadi x2 adalah 240 dibagi 5 sama dengan 48. Sekarang kita x2 ini kita substitusikan ke
persamaan, terserah mau persamaan pertama atau kedua, kita substitusikan ke persamaan kedua saja, lebih mudah. Jadi 3x1 plus x2 nya 48 sama dengan 120. 3x1 sama dengan 120, yang ini pindah ke kanan jadi min. 120 dikurangi 48. 3x1 sama dengan 72. X1 sama dengan 24. Nah, sudah ketemu koordinatnya. Jadi titik C adalah X1-nya 24, X2-nya 48. Jadi koordinat C ini adalah 24,48. Nah, dari keempat titik yang kita temukan tadi, kita substitusikan ke fungsi tujuan. Titik pertama adalah titik A dengan koordinatnya 0,0. Kita substitusikan ke fungsi tujuan Z sama dengan 700x1 plus 500x2. Nah, jadi fungsi tujuan itu yang ini ya. Nah, ini tadi adalah fungsi tujuan. Z sama dengan 700x1 plus 500x2. Z sama dengan X1 dan X2-nya adalah 0. 700 kali 0 ditambah 500 kali 0, ya hasilnya Z sama dengan 0. Kemudian titik yang kedua adalah titik koordinat B, yaitu 0,80. Kita substitusikan ke fungsi tujuan Z sama dengan 700 kali 0, X1 nya 0 ditambah 500 kali X2 nya 80. Z sama dengan 700 kali 0, 0, 500 dikali 80 adalah 40.000. Sekarang koordinat titik C yaitu 24,48. Kita substitusikan ke fungsi tujuan Z sama dengan 700x1 plus 500x2. Z sama dengan 700 dikali X1 nya 24 ditambah 500 kali X2 nya 48. Jadi Z sama dengan 16.800 ditambah 24.000. Z sama dengan 40.800. Sekarang titik koordinat yang terakhir yaitu koordinat D 40,0. Kita substitusikan ke fungsi tujuan Z sama dengan 700x1 plus 500x2. Z sama dengan 700 dikali X1 nya 40 ditambah 500 dikali X2 nya 0. Jadi Z sama dengan 700 kali 40 adalah 28
1000 ditambah 0. Ya. Di antara 4 titik ini, manakah yang mempunyai nilai Z paling tinggi? Yang paling tinggi adalah koordinat titik C. Jadi koordinat titik C ini tadi adalah perpotongan antara persamaan pertama dan persamaan kedua. Jadi perpotongan ini adalah fungsi Z maksimal.